Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Wahai saudaraku, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk mempelajari ilmu tentang sholat tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada hari ini adalah jangan pernah meninggalkan sholat tahajud selama kita masih di dunia ini. Berbahaya sekali. Acara ini dimotori oleh Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia, yang mengkhususkan diri berdakwah tentang sholat tahajud. Sebagaimana kita ketahui, sholat tahajud ini merupakan amalan yang sangat penting sekali di dalam agama Islam. Baiklah, kita mulai membahas mengapa kita tidak boleh meninggalkan sholat tahajud selama kita sebagai orang Islam, selama kita masih hidup di dunia ini. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW itu pernah berpesan, kamu jangan seperti si fulan, dulu rajin sholat tahajud, sekarang sudah tidak pernah sholat tahajud lagi. Nah, ini penting sekali. Ternyata memotivasi orang untuk sholat tahajud itu penting, tetapi juga lebih penting lagi, ya kan? Memotivasi orang supaya jangan sampai meninggalkan sholat tahajud. Di salah satu media sosial ada orang yang membuat pernyataan begini, wah, saya sudah sholat tahajud nggak ada hasilnya katanya, lebih baik saya berhenti katanya. Nah, ini merupakan contoh dari Nabi Muhammad tadi, orang yang meninggalkan sholat tahajud. Jadi orang yang belum tahajud kita motivasi supaya mau tahajud, orang yang sudah tahajud kita motivasi jangan sampai meninggalkan sholat tahajud. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad SAW itu merupakan contoh manusia yang terbaik. Beliau itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sejak diberi perintah oleh Allah sampai akhir hayat beliau. Jadi contoh manusia yang terbaik yang selama hidupnya selalu mengerjakan sholat tahajud itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga orang yang kemarin berpendapat kepada saya, ya, kepada kita, mengatakan begini, tujuan dari sholat tahajud itu menjadi orang yang mulia itu kan bisa dicapai dari jalan-jalan yang lain. Banyak cara untuk mencapai tujuan itu. Nah, ternyata ya mohon maaf ya, pendapat orang tersebut ternyata tidak benar. Banyak ulama yang sangat terkenal dengan tegas menyatakan bahwa tujuan akhir kita mengerjakan sholat tahajud itu menjadi orang yang mulia sewaktu hidup di dunia ini. Nah, ternyata para ustadz, para kiai terkenal itu menegaskan kembali bahwa kalau kamu tidak mengerjakan sholat tahajud, maka kamu tidak akan bisa menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang terpuji sewaktu hidup di dunia ini. Itu artinya apa? Artinya barang siapa
tidak mengerjakan sholat tahajud, bangun malam di setiap waktu malam hari, pasti tidak akan sampai mencapai kedudukan yang tertinggi, menjadi orang yang mulia hidup di dunia ini. Jadi meskipun bahkan ada ustadz yang mempertegas kembali ya bahwa meskipun kamu rajin sholat 5 waktu di masjid berjamaah gitu, tapi kamu nggak tahajud itu tidak akan mendapatkan hadiah dari sholat tahajud yang dijanjikan oleh Allah. Nah, saudara-saudaraku semuanya, semakin kita mendalami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sholat tahajud itu, kita semakin yakin ya bahwa sholat tahajud itu jalan satu-satunya untuk kita bisa mendapatkan kedudukan yang mulia, kedudukan yang terpuji. Menjadi orang yang mulia itu tandanya apa orang yang mulia itu? Nah, salah satu tandanya orang yang mulia itu selama hidup di dunia itu tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit kena kanker, tidak pernah sakit kena stroke, tidak pernah sakit kena gagal ginjal, tidak pernah sakit kena tumor yang ganas, tidak pernah sakit darahnya mengental. Wah, itu mengerikan sekali ya. Karena Nabi Muhammad sendiri sudah berpesan ya, sholat tahajud itu, dengan sebab sholat tahajud itu Allah mengusir semua penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Itu artinya kan sangat jelas kan bahwa kalau ada orang kok sampai sakit parah gitu ya, apalagi lumpuh dan sebagainya, itu berarti penyakitnya itu berhasil mengalahkan orang tersebut. Allah membiarkan penyakit itu tumbuh di dalam tubuhnya orang tersebut. Nah, sehingga Nabi sudah berpesan bahwa kalau kita rajin sholat tahajud, maka Allah akan mengusir semua penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Ya tentu saja akibatnya orang tersebut itu tidak pernah sakit selama hidup di dunia ini. Jadi kalau ada pertanyaan, ada saudara kita kemarin yang bertanya kepada kita, apakah mungkin manusia itu hidup di dunia itu tidak sakit, tetap sehat, jasmani dan rohani, sehingga ketika dipanggil oleh Allah itu dalam keadaan sehat walafiat. Banyak kejadian-kejadian menunjukkan si fulan meninggal karena serangan jantung misalnya. Wah, berarti kan meninggal karena sakit. Ada lagi yang meninggal karena stroke dan lumpuh ya bertahun-tahun nggak mati-mati. Maksudnya nggak meninggal itu kan. Nah, itu kan sebagai bukti si fulan tersebut tidak mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Ya kan? Nah, contoh yang terbaik, contoh nyata itu ya Nabi Muhammad itu sendiri. Beliau itu tidak pernah sakit selama hidup di dunia. Nah, kita mulai menangkap betapa pentingnya sholat tahajud itu. Jadi kalau kita takut, wah nanti kalau kena stroke kita takut deh. Kalau kita nanti kena kanker, kita juga takut nih. Kalau kita itu ada kenalan saya itu nggak pernah tahajud itu, terus kakinya kena penyakit diabetes atau apa itu busuk, akhirnya dipotong sama dokter itu. Jadi
Itulah akibat orang-orang yang tidak mau sholat tahajud iki setiap malam hari. Jadi, merespon, seorang saudara kita yang mengatakan, "Oh, mencapai hidup yang mulia itu jalannya tidak hanya sholat tahajud," itu. Nah, mohon maaf kita menjelaskan bahwa ibaratnya kita menanam pohon durian itu pasti yang keluar buah durian itu. Terus kalau kita menanam pohon pepaya, mosok kita berharap nanti keluarnya buah durian itu. Kan nggak mungkin kan. Kita berharap apa, amalannya tidak sesuai dengan yang kita tuju. Misalnya kita menanam pohon kelapa, tapi berharap yang keluar itu buahnya buah durian. Lah kan jelas nggak mungkin kan. Meskipun pohon kelapa itu kita bacain doa ribuan kali, tetap kita tidak akan mendapatkan buah durian keluar dari pohonnya itu, pohon kelapa tadi ya. Jadi singkat kata ya, kita harus paham hadiah-hadiah apa yang akan diberikan Allah di dalam Al-Qur'an ya ketika orang mengerjakan sholat tahajud. Nah, di dalam Al-Qur'an cari sendiri ayatnya ya, bahwa perintah Allah itu sangat jelas. Di sebagian waktu malam hari, bangunlah dan kerjakanlah sholat tahajud sebagai ibadah kemuliaan bagi kamu. Kamu pasti akan mendapat hadiah makom mahmudah atau kedudukan yang mulia, kedudukan yang terpuji. Itu artinya apa? Artinya kalau ada orang tidak mau tahajud, maka tidak akan menjadi orang yang mulia, tidak akan menjadi orang yang terpuji sewaktu hidup di dunia ini. Nah, itulah pentingnya Nabi Muhammad berpesan, jangan sampai kamu meninggalkan sholat tahajud sewaktu kamu masih hidup di dunia ini. Teruslah berjuang bisa bangun malam, teruslah berjuang bisa mengerjakan tahajud di waktu-waktu malam hari. Karena itu jalan satu-satunya. Makanya disebut juga sholat tahajud itu sholat kemuliaan. Sholat bagi orang-orang yang ingin mulia hidupnya. Bagi orang-orang yang ingin terpuji hidupnya. Banyak contoh orang yang akhirnya hidupnya terhina. Banyak contoh orang yang hidupnya akhirnya memasuki jurang kehidupan yang sangat hina. Nah, itulah pada hari ini kita fokus berpesan ya, jangan pernah meninggalkan sholat tahajud di suatu malam hari. Sangat berbahaya sekali. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, kita tutup pelajaran tentang sholat tahajud pada hari ini. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua yang menonton video ini untuk bisa bangun di waktu malam hari dan bisa mengerjakan sholat tahajud. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Terima kasih. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.